Halo semuanya, assalamualaikum. Terima kasih masih bersama YouTube channel Wen Anthony dalam kisah terbaru Suamiku Dipelet Bibiku Sendiri, Petaka Pulang Kampung. Sebelum saya membacakannya, saya berharap teman-teman dimanapun berada semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Dan langsung saja kita masuk ke ceritanya. Minggu depan kita jadi pulang ke kampung kan, Mas? Kamu jadi libur seminggu kan ya? Tanya Nita pada suaminya, Andre. Iya dek, jadi kok. Nanti kita nginep di rumah ibu aja. Wes pokoknya tenang aja, jawab Andre sambil tersenyum. Syukurlah mas, aku kira nggak jadi. Soalnya kamu akhir-akhir ini sibuk banget, lembur terus, ucap Nita pelan. Iya, ini aku kejar lembur kan biar nanti pas cuti gak numpuk kerjaanku dek, kata Andre sambil melepas sepatu kerjanya. Iya deh, maaf aku gak tahu. Terus malam ini kamu mau makan apa mas? Tanya Nita lagi. Andre yang baru pulang lembur itu hanya menghela nafas lalu menjawab, mie goreng aja dek, bikin 2 bungkus sekalian ya, jadiin 1. Iya siap. Tunggu bentar ya, aku masakin dulu, jawab Nita beranjak ke dapur. Namun belum sempat Nita melangkah jauh, Andre memanggil lagi. Dek, iya kenapa mas? Tambahin 1 bungkus lagi. Jadi 3 bungkus jadiin 1 porsi ya. Soalnya nanti kamu pasti ikut nyuap juga sih. Nita tertawa kecil. Iya mas. Andre kemudian menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Sementara dari dapur tercium aroma bumbu mie goreng yang gurih. Tak lama kemudian, Nita keluar sambil membawa 1 piring besar berisi mie goreng yang masih mengepul hangat. Ini mas, mie gorengnya udah jadi, kata Nita sambil meletakkannya di meja depan TV. Andre menghirup aromanya dalam-dalam. Wangi banget, makasih ya dek. Baru beberapa suapan, Nita langsung mendekat sambil merengkuh manja di sampingnya. Mas, suapin aku dong, pintanya manja. Andre tertawa kecil. Tuh kan, bener dugaanku. Makanya tadi aku minta 3 bungkus. Emangnya aku gak boleh minta apa mas? Ya boleh banget sayang. Malam itu mereka makan bersama dengan penuh kehangatan. Di luar, hujan gerimis mulai turun, menambah suasana makin syahdu. Suara rintik hujan di atap berpadu dengan aroma mie goreng yang menggoda. Kamu capek ya mas? Tanya Nita sambil bersandar di bahu suaminya. Capek dek, badan rasanya pegel semua. Ya udah nanti aku pijitin ya, tawar Nita lembut. Beneran ya dek, setelah makan ya. Setelah piring mereka kosong, keduanya duduk santai di ruang tamu sambil menonton televisi. Nita mulai memijat pundak Andre perlahan, membuatnya tampak sedikit rileks. Mereka mengobrol ringan, mengenang masa-masa sekolah dulu, sambil sesekali tertawa kecil. Tak terasa, malam makin larut. Udara dingin mulai menusuk. Dek, ayo tidur, aku udah ngantuk banget ucap Andre sambil menguap. Iya mas, aku juga capek. Mereka pun masuk kamar, membaringkan tubuh di bawah selimut tebal. Suara hujan di luar terdengar makin deras, menemani mereka yang perlahan terlelap dalam kehangatan malam itu. Esok paginya, Nita sudah sibuk di dapur, menyiapkan sarapan, sambil menata perlengkapan kerja untuk Andre. Sementara itu, Andre sedang mandi agar nanti begitu keluar kamar mandi, semuanya sudah siap. Beberapa menit kemudian, Andre keluar dengan pakaian rapi. Aroma nasi goreng buatan Nia memenuhi seluruh ruang makan. Mereka pun duduk berdua, menikmati sarapan pagi sambil berbincang ringan. Di sela-sela makan, Nita tiba-tiba berkata, Mas, hari ini nanti aku izin mau pergi sebentar ya. Andre menoleh. Pergi kemana dek? Aku mau belanja baju sama oleh-oleh buat pulang kampung nanti. Oh gitu. Ya wes gak popo. Tapi hati-hati di jalan ya. Kalau ada apa-apa, kabari aku, pesan Andre. Iya mas, makasih, jawab Nita sambil tersenyum. Sarapan pun berlanjut dengan suasana hangat. Setelah selesai makan, Andre bersiap untuk berangkat kerja. Ia mengenakan sepatu, mengambil tas, lalu berpamitan. Dek, aku tak makan sih ya. Iya mas, hati-hati di jalan, semangat kerjanya, ucap Nita sambil membenarkan kerah kemejanya.
Andre tersenyum. Oh ya, makasih pijetannya ya. Badannya udah enakan, udah gak bekel lagi. Alhamdulillah, ya udah, semoga lancar kerja hari ini ya Mas. Mereka pun bersalaman. Andre mengecup kening istrinya sebelum melangkah ke garasi. Suara mesin mobil terdengar halus saat ia memanaskan kendaraannya sebentar. Andre bekerja di sebuah perusahaan besar dengan gaji yang cukup tinggi. Berkat kerja kerasnya, ia mampu membeli rumah sendiri di kota dan mencukupi kebutuhan hidup mereka. Setelah kepergian suaminya, Nita segera bersiap keluar rumah. Seperti yang ia bilang tadi, ia hendak membeli oleh-oleh dan pakaian untuk keluarganya di kampung. 4 hari lagi, mereka akan pulang ke rumah orang tua Nita di kampung dan rencananya mereka akan tinggal di sana selama 5 hari. Siang itu, Nita berangkat ke mall. Ia membeli pakaian untuk ibu dan bapaknya, Bu Indri dan Pak Husni. Juga beberapa baju untuk keponakan-keponakan kecilnya, anak-anak dari kakak-kakaknya. Ia tak lupa membeli buah-buahan segar untuk stok di rumah, karena Nita memang suka pola hidup sehat. Selesai belanja, Nita memesan Grab mobil untuk pulang. Di perjalanan, ia merasa puas, semua keperluan sudah terbeli. Begitu tiba di rumah, ia langsung beristirahat di sofa sambil menikmati es krim yang tadi dibelinya. Ia tersenyum kecil, bersyukur memiliki suami yang penyayang dan bertanggung jawab. Meski hidup berkecukupan, Nita bukan tipe istri yang boros. Ia rajin menabung dari uang yang diberikan Andre. Disimpannya sedikit demi sedikit untuk masa depan. Setelah istirahat, Nita mulai beres-beres rumah. Ia menyapu ruang tamu yang luas, menata meja, lalu lanjut menyiram bunga-bunga di taman belakang rumah. Taman kecil itu dibuat bergaya outdoor, sering mereka pakai untuk bersantai sore. Sementara itu, di kantor, Andri tengah sibuk dikejar deadline agar pekerjaannya tuntas sebelum masa cutinya tiba. Di tengah kesibukan itu, seorang rekan kerja menghampirinya sambil membawa kotak bingkisan. "Dre, ini buat kamu," ucap temannya sambil tersenyum. "Oh, makasih. Ini acara tasyakuran anakmu ya?" tanya Andre. "Iya Andre, baru lahir kemarin." Andre tersenyum hangat. "Wah, selamat ya. Semoga anakmu sehat terus." Temannya itu mengangguk, lalu menepuk bahu Andre sambil berkata, "Semoga kamu juga cepat dapat momongan ya Andre. Amin." "Suwon ya, dongone," jawab Andre tulus. Mereka sempat berbincang sebentar, lalu temannya bertanya, "Kamu jadi ambil cuti minggu depan ya Andre?" "Iya, 4 hari lagi aku pulang kampung." "Wah, kalau gitu nanti jangan lupa ya. Aku nitip oleh-oleh dari kampungmu," katanya sambil tertawa. "Iya ya, siap-siap," sahut Andre ringan. Menjelang jam istirahat siang, Andre mengambil ponselnya dan menelpon Nita. Ia ingin memberi kabar kalau hari ini harus lembur lagi dan mungkin pulang agak larut malam. Ponsel Nita yang tergeletak di meja makan tiba-tiba bergetar. Dert. Nita yang sedang makan siang sendirian langsung meraih ponselnya dan melihat nama suaminya di layar. Ia segera mengangkat panggilan itu. "Assalamualaikum Dek," sapa Andre dari seberang. "Waalaikumsalam Mas, ada apa?" "Hari ini aku lembur lagi ya Dek, pulangnya agak malam." "Iya gak apa-apa Mas, tapi kamu udah makan belum?" "Belum, ini baru mau makan," jawab Andre sambil membuka kotak bekalnya. "Oh ya udah, jangan lupa makan Mas, jangan sampai telat ya." "Iya ya Dek, kamu sendiri udah makan belum?" "Iya nih lagi makan sendiri nih," sahut Nita sambil tersenyum kecil. "Baguslah, ya udah, aku lanjut kerja lagi ya Dek ya." "Iya Mas, hati-hati, jangan capek-capek banget loh," ucap Nita lembut. Panggilan pun berakhir. Andre kembali bekerja sementara Nita melanjutkan makan siangnya sambil menyalakan televisi. Beberapa hari kemudian, tibalah hari terakhir Andre bekerja sebelum cuti panjang. Pagi itu, di rumah, Nita menghubungi orang tuanya di kampung untuk memberi kabar bahwa besok ia dan Andre akan pulang. Di seberang sana, suara dering ponsel bergema di ruang tamu rumah Bu Indri, ibunya Nita. Namun, belum sempat diangkat, Bu Indri masih berada di kamar mandi. Mendengar dering yang tak berhenti, ia segera mempercepat mandinya. Begitu keluar, ia buru-buru mengangkat panggilan dari Nita. "Assalamualaikum Nit," sapa Bu Indri dengan nafas sedikit terengah. "Waalaikumsalam Bu, lagi apa sih? Kok lama banget ngangkatnya?" "Tadi Bu lagi mandi Nit, denger apa bunyi jadi Bu buru-buru keluar," jawab Bu Indri sambil tertawa kecil. "Duh maaf ya Bu, jadi ganggu." "Wah wes gak apa-apa Nit,
Jadi kamu pulang kamu besok ya? Ya Bu, insya Allah besok pagi berangkat. Alhamdulillah. Nanti ibu masak yang enak-enak buat kalian ya. Nita tertawa senang. Wah, aku jadi gak sabar pengen makan masakan ibu. Hehe, ya udah. Nanti kabari aja kalau udah mau jalan, biar ibu siap-siap, ujar Bu Indri. Iya Bu, siap, jawab Nita. Setelah menutup telepon, Nita bersandar di sofa sambil menonton TV, menunggu waktu sore tiba. Menjelang maghrib terdengar suara ketukan di pintu depan. Tok tok. Assalamualaikum. Terdengar suara Andre dari luar. Waalaikumsalam, jawab Nita cepat sambil beranjak membukakan pintu. Begitu pintu terbuka, Andre tampak berdiri sambil membawa bungkusan plastik. Wajahnya terlihat lelah, tapi tetap tersenyum. Loh Mas, kamu gak lembur? Tanya Nita heran. Enggak Dek, Alhamdulillah semua kerjaan udah kelar, jawabnya lega. Syukurlah, ayo masuk Mas. Andre mengangkat bungkusan yang dibawanya. Ini aku bawain kamu bakso Dek. Nita tersenyum lebar. Wah makasih ya Mas. Sama-sama, aku mandi dulu ya biar seger. Iya Mas, aku siapin mangkoknya dulu, sahut Nita sambil berjalan ke dapur. Tak lama kemudian Andre keluar dari kamar mandi dengan pakaian santai. Mereka duduk berdua di ruang depan sambil menikmati bakso hangat. Aroma kuahnya berpadu dengan udara malam yang sejuk, menciptakan suasana nyaman dan tenang. Sambil makan, Nina bercerita kalau tadi siang ia sudah menghubungi orang tuanya dan bilang mereka akan pulang besok. Andre mengangguk. Baguslah, biar ibu siapin semuanya di sana, ujarnya. Karena esok harus menempuh perjalanan jauh, mereka sepakat untuk tidur lebih awal. Untungnya Nita udah beres menata koper dan barang bawaan sejak sore tadi. Jadi besok pagi tak perlu terburu-buru lagi. Malam itu mereka tidur dengan perasaan senang dan rencana besar di depan mata, belum menyadari bahwa perjalanan pulang kampung esok hari akan membawa kisah yang sama sekali tak mereka bayangkan. Pagi pun tiba. Setelah mandi dan sarapan, Andre dan Nita segera bergegas bersiap untuk berangkat ke kampung halaman. Tas dan koper sudah dimasukkan ke bagasi mobil sejak malam tadi. Jadi pagi itu mereka tinggal meluncur saja. Perjalanan menuju kampung cukup panjang, menempuh waktu berjam-jam. Jalanan berliku, melewati sawah, perbukitan, dan desa-desa kecil yang mulai terasa asing bagi Nita setelah sekian lama tinggal di kota. Di tengah perjalanan, Nita sempat tertidur di kursi penumpang, sementara Andre tetap fokus mengemudi, sesekali melirik ke arah istrinya yang tampak pulas bersandar di jendela. Beberapa kali mereka berhenti di rest area untuk meluruskan kaki dan makan siang ringan. Andre selalu memastikan bensin cukup dan mobil dalam kondisi prima. Siang hari mereka akhirnya tiba di kampung halaman. Mobil Andre berhenti di halaman rumah Bu Indri dan Pak Husni. Begitu mesin dimatikan, suara ayam dan semilir angin desa menyambut mereka. Begitu Nita dan Andre turun dari mobil, Bu Indri langsung keluar dari rumah sambil tersenyum lebar. Pak Husni menyusul di belakangnya. Alhamdulillah, akhirnya kalian sampai juga, ucap Bu Indri senang. Gimana, di jalan macet ndak? Tanya Pak Husni sambil menyalami Andre. Enggak Pak, lancar, Alhamdulillah, jawab Andre sopan. Ya sudah, ayo masuk dulu. Pasti capek di jalan kan? Ajak Bu Indri. Andre segera menurunkan barang-barang dari bagasi mobilnya, dibantu oleh Pak Husni. Sementara Nita dan ibunya sudah lebih dulu masuk ke rumah menuju ruang makan. Setelah semua barang selesai dipindahkan ke kamar, Andre dan Nita duduk di meja makan. Meja itu penuh dengan hidangan, dari sayur lodeh, ayam goreng, sambal terasi, sampai tempe mendoan. Yuk makan bareng. Ibu udah masak dari pagi tadi, kata Bu Indri sambil tersenyum bangga. Wah, enak banget nih Bu, kata Nita girang. Ya sudah, ayo makan Andre, sambung Pak Husni. Andre tersenyum kikuk. Duh, jadi ngerepotin aja nih Bu. Wes, gak usah sungkan Andre, kalian itu kan anak sendiri, jawab Bu Indri lembut. Mereka makan bersama sambil bercengkrama. Bu Indri dan Pak Husni menanyakan kabar mereka selama di kota. Gimana kabar kalian di sana? Tanya Pak Husni sambil menyeruput kuah sayur. Alhamdulillah Pak, semua baik-baik saja, jawab Andre. Syukurlah, Ibu seneng dengernya, ujar Bu Indri sambil tersenyum lega. Setelah makan siang, Andre dan Nita beristirahat di kamar. Mereka tidur siang, karena sore nanti berencana bersilaturahmi ke beberapa tetangga, terutama orang-orang yang dulu dekat dengan keluarga Nita. Menjelang sore, setelah bangun tidur,
Nita dan Andre bergantian mandi. Udara desa terasa sejuk. Angin sore berembus pelan dari arah sawah belakang rumah. Mereka pun berjalan keliling kampung, mampir ke beberapa rumah tetangga lama. Banyak yang terkejut sekaligus senang melihat Nita pulang bersama suaminya. Obrolan ringan dan tawa nostalgia pun mengisi sore itu. Usai berkeliling, Andre dan Nita duduk santai di teras bersama Bu Indri dan Pak Husni. Langit mulai oranye keemasan. Suara jangkrik terdengar samar dari kejauhan. "Ibu buatkan es jeruk ya, biar seger," tawar Bu Indri. "Iya boleh Bu, aku juga haus banget. Makasih ya Bu," jawab Nita sambil mengipas pelan. "Ya udah, tunggu sebentar ya." Bu Indri pun masuk ke dapur, lalu beberapa menit kemudian keluar membawa nampan berisi gelas-gelas es jeruk segar dan camilan gorengan. "Nah ini diminum dulu, seger banget nih," katanya sambil menaruhnya di meja teras. "Wah makasih Bu," ucap Andre. Sambil menyeruput es jeruk, Bu Indri bertanya, "Kalian udah mampir ke rumah Bi Aini belum?" "Belum Bu, nanti aja, mungkin besok," jawab Nita. "Ya tapi nanti tolong ke sana ya. Dia tuh nanyain kamu waktu terakhir ketemu ibu." "Iya Bu, pasti kita ke sana kok," sahut Nita sambil tersenyum. Sore itu terasa damai. Suara anak-anak bermain di kejauhan. Aroma tanah basah mulai tercium pelan. Tak ada yang menyangka, di balik kedamaian kampung itu tersimpan sesuatu yang belum sepenuhnya tenang. Malam itu ba'da maghrib berjamaah di musola, Andre dan Nita melanjutkan kunjungan ke rumah-rumah saudara mereka. Sekalian mereka membagikan oleh-oleh untuk para keponakan yang sudah lama tak dijumpai. Usai berkeliling ke beberapa rumah, kini tinggal satu tujuan terakhir, rumah Bibi Nita, adiknya ibu dari Nita yang bernama Bi Aini. Perempuan parubaya itu sudah lama menjanda, ditinggal mati suami dan anak-anaknya. Ia tinggal seorang diri di rumah peninggalan suaminya yang agak terpencil di ujung desa. Saat Andre mengetuk pintu, tak lama kemudian terdengar langkah pelan dan suara pintu kayu dibuka. "Tok tok tok." "Sebentar," sahut suara Bi Aini dari dalam. Tak lama muncullah sosok perempuan berkerudung lusuh dengan wajah berminyak karena keringat, tapi masih cantik. "Oh Nita toh, wah sudah lama sekali, ayo masuk," ucapnya ramah. Andre dan Nita pun dipersilahkan duduk. Nita menyerahkan bungkusan oleh-oleh berupa kue kering dan sirup dari kota. Akan tetapi sejak awal, tatapan mata Bi Aini terasa aneh. Pandangannya terlalu lama tertuju pada Andre. Sesekali dia tersenyum kecil dengan nada menggoda, membuat Nita merasa risih. "Wah, suamimu ganteng banget Nita. Kapan-kapan tak pinjem yo," ujarnya sambil tertawa kecil bercanda. Nita hanya membalas dengan senyum kecut, meski di dalam hatinya mendidih. Memang sejak dulu Bi Aini dikenal agak genit terhadap laki-laki yang menurutnya menarik. Tapi Nita tak pernah menyangka wanita parubaya itu bisa sampai seberani ini, apalagi terhadap suami keponakannya sendiri. Tak ingin lama-lama di rumah itu, Andre akhirnya mengajak istrinya pulang. Ini udah mau isya, kami pamit dulu ya Bi. Besok mau bantu ibu bersih-bersih halaman," kata Andre sopan. "Ya, hati-hati di jalan ya Andre," jawab Bi Aini sambil menatapnya tajam, seolah menyimpan maksud lain di balik senyumannya. Setelah sampai di rumah, Andre dan Nita langsung bersiap tidur setelah sholat isya. Tak ada firasat apapun malam itu, hanya angin yang sesekali berdesir di sela pepohonan bambu di belakang rumah. Akan tetapi, di rumah Bi Aini, suasana jauh berbeda. Sejak Andre pergi, perempuan itu gelisah. Bayangan wajah Andre terus muncul di benaknya. Senyum lembutnya, tatapan matanya, dan suaranya yang tenang. Semakin dipikir, semakin tumbuh keinginan aneh di dada Bi Aini. Ia ingin memiliki Andre. Dia bukan cuma tampan, tapi juga mapan. Istri dan rumah tangganya kelihatan bahagia, gumamnya sambil menatap kosong. Hatinya yang kosong selama bertahun-tahun berubah menjadi bara. Dan malam itu juga ia mengambil keputusan edan. Dengan membawa tas kecil, Bi Aini berangkat ke desa sebelah, menuju rumah seorang dukun tua bernama Mbah Cawir. Orang yang konon bisa memikat hati siapapun dengan minyak pelet warisan leluhur. Setibanya di depan rumah bambu tua itu, Bi Aini mengetuk pelan. "Dok, permisi Mbah." Tak lama terdengar suara langkah kaki diseret.
dan suara pintu yang berderit pelan. Kreyet. Dari balik pintu muncul sosok kakek tua berambut putih kusut. Tubuhnya kurus, matanya tajam. "Kau siapa? Tengah malam begini mau apa?" Suaranya berat dan parau. "Saya punya hajat, Mbah. Mau minta tolong supaya bisa dikabulkan. Hajat saya ingin pelet seseorang supaya dia suka sama saya, Mbah," jawab Bi ini lirih tapi penuh tekad. Mbah Jawer menatap tajam lalu mempersilahkannya masuk. "Masuklah, kita bicarakan di dalam." Di ruang praktek yang remang dan bau dupa, Bi ini menceritakan semuanya tentang Andre, suami keponakannya yang sudah menikah, dan keinginannya agar lelaki itu tergila-gila padanya. Mbah Jawer hanya mengangguk-angguk pelan, sesekali mengelus janggut putihnya. "Kalau begitu, kau harus pakai minyak pelet. Tapi ini tidak murah dan tidak mudah. Mahar ritualnya 3 juta, ujarnya datar. "Baik, Mbah, saya sanggup," jawab Bi ini tanpa ragu. Ia mengeluarkan uang dari tas kecilnya dan menyerahkan pada sang dukun. "Ini maharnya, Mbah." Mbah Jawer mengambil uang itu, lalu menaruhnya di bawah kendi tanah liat. Setelah itu, ia mulai menyalakan dupa dan membakar kemenyan. Asap putih mengepul memenuhi ruangan, membuat mata perih dan dada sesak. Suara mantra mulai terdengar pelan, lirih tapi menusuk. Tangan Mbah Jawer bergerak cepat, menabur bunga-bunga kering ke bara dupa, sambil memejamkan mata. Bi ini menatap dengan tubuh menggigil. Bau kemenyan semakin pekat, bercampur bau amis seperti darah basi. Angin tiba-tiba bertiup dari arah belakang rumah, membuat jendela berdebum keras. Brak brak brak. Bulu kuduk Bi ini meremang, namun Mbah Jawer tak berhenti. Dari tengah kepulan asap, tampak sesuatu seperti bayangan hitam muncul melayang-layang di samping sang dukun, seolah dia mendengar panggilan sang dukun. Bi ini nyaris menjerit, tapi suaranya tercekat. Mbah Jawer berbicara dalam bahasa yang tak ia mengerti, seolah bercakap dengan makhluk dari dunia lain. Beberapa saat kemudian, bayangan itu lenyap begitu saja, dan suasana kembali hening. Mbah Jawer membuka matanya perlahan. "Sekarang berikan fotonya," ucapnya pelan. Bi ini menyerahkan foto Andre yang ia diam-diam potret ketika Andre dan istrinya datang ke rumahnya di malam sebelumnya. Mbah Jawer menaruh foto itu di atas dupa, lalu meneteskan minyak berwarna hitam pekat di atasnya. Bau busuk langsung menyeruak, membuat Bi ini menutup hidung. "Ini minyak peletnya," kata Mbah Jawer akhirnya, sambil memberikan sebuah botol kecil berisi cairan gelap. "Nanti campurkan sedikit saja ke makanan atau minuman lelaki itu. Kalau diminum, ia akan tergila-gila padamu." Bi ini mengangguk dengan senyum puas. "Baik, Mbah, terima kasih banyak." "Pergilah sekarang. Tapi ingat, jangan sampai ada yang tahu ritual ini. Kalau gagal, akibatnya bisa berbalik padamu." Peringatan itu hanya dianggap angin lalu oleh Bi ini. Ia berpamitan dan keluar dari rumah tua itu, sementara angin malam menampar wajahnya. Di genggamannya, botol kecil itu terasa hangat, seolah menyimpan sesuatu yang hidup di dalamnya. Malam itu langkah Bi ini pulang diiringi desir angin dari arah kuburan desa, membawa pertanda buruk yang belum ia sadari. Setibanya di rumah, Bi ini langsung duduk di ruang tengah. Tangannya menggenggam botol kecil berisi minyak hitam pekat pemberian Mbah Jawer. Tatapannya tajam, seolah tengah menimbang rencana yang akan segera dijalankannya. Ia hendak membuat jus buah kesukaan Nita dan Andre, lalu mencampurkannya minyak pelet itu ke dalamnya. Namun pikirannya masih ragu. Bagaimana cara yang paling tepat agar Andre bisa meminumnya tanpa curiga? Gimana ya caranya? Biar aku bisa kasih minyak pelet ini ke Andre, gumamnya lirih, matanya menerawang. Ia terdiam cukup lama, hingga akhirnya sebuah ide liar muncul di kepalanya. "Ya, nanti aku akan bikin jus buah aja, bilang aja dia buat keluarga Bu Indri. Mbak Indri, semua yang di rumah bakal aku kasih biar gak curiga gitu." Ia mengangguk-angguk sendiri, puas dengan rencana liciknya. Malam itu setelah memastikan botol minyak itu disimpan rapi di bawah bantalnya, Bi ini pun memejamkan mata. Tapi dalam hatinya ada getar aneh, semacam kegelisahan yang tak bisa dijelaskan. Sementara itu di rumah Bu Indri, Andre dan Nita sudah tidur nyenyak setelah seharian berkeliling bersilaturahmi.
Namun di tengah malam, Andre mulai gelisah. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Dalam mimpinya, ia melihat Pia ini. Wajahnya begitu jelas, seolah nyata. Perempuan itu mengenakan daster merah, berdiri di bawah cahaya temaram. Senyumnya menggoda, wajahnya cantik. Tangannya menyentuh dada Andre. "Mas Andre, aku tunggu kamu ya," bisiknya lembut. Andre terperangah. Tubuhnya tak bisa bergerak. Ia ingin menjauh, tapi Pia ini justru semakin mendekat. Hingga aroma tubuhnya menyeruak. Nafas Andre terasa berat, dan tanpa sadar mimpi itu berubah menjadi adegan yang membuatnya malu sendiri. Ia bermimpi basah. Namun di tengah kenikmatan semu itu, tiba-tiba wajah Pia ini berubah mengerikan. Kulitnya robek-robek, tengkorak wajahnya kelihatan, darah mengucur dari mulut, matanya melotot merah menyala, rambutnya menjuntai basah, dan suaranya berubah serak mengerang. "Aku mau kamu, Andre!" Andre berteriak kencang. "Ah!" Sekejap kemudian ia terbangun, nafasnya tersengal. Jantungnya berdegup tak karuan. Tubuhnya basah oleh keringat. Nita yang tidur di sampingnya ikut terkejut. "Mas, kenapa? Mimpi buruk ya?" Andre menggeleng pelan. "Enggak apa-apa, cuma mimpi." Karena masih mengantuk, Nita pun kembali tertidur. Tapi Andre tak bisa. Ia duduk lama di tepi ranjang, mencoba menenangkan diri. Rasa haus tiba-tiba datang, membuatnya melangkah ke dapur. Ia meneguk air putih 2 gelas besar berturut-turut, tapi tenggorokannya masih terasa kering. Saat itu, rumah terasa sangat hening, sampai akhirnya terdengar ketukan pelan dari arah depan. Duk duk duk. Andre mengernyit. "Siapa yang datang jam segini?" Gumamnya sambil melirik jam dinding. Pukul 2 dini hari. Ia melangkah perlahan menuju ruang tamu, tapi baru beberapa langkah terdengar suara lain. Gesekan kaki dari belakang tubuhnya. Srek, srek, srek. Andre sontak menoleh cepat. Kosong, tak ada siapa-siapa. Tapi udara mendadak dingin menusuk, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia melanjutkan langkahnya dengan hati-hati. Ketika tangan Andre memutar kunci pintu dan membuka daun pintu kayu itu, terdengar suara berderit pelan. Kriang. Dari celah pintu yang terbuka, asap merah tebal menyembur keluar, berputar, berkelok seperti hidup. Asap itu membentuk sosok wanita berambut panjang, mengenakan gaun merah. Wajahnya hancur penuh darah. Sosok itu kuntilanak merah, sama persis seperti dalam mimpinya tadi. Andre terpaku, tubuhnya kaku, matanya membelalak, bibirnya bergetar. Sosok itu mendekat perlahan dengan daster merahnya, rambutnya meneteskan darah, lalu berbisik tepat di telinga Andre. "Sekarang kau milikku." Wah! Andre berteriak keras sebelum tubuhnya terhuyung dan ambruk pingsan di depan pintu. Bruk. Ia terkapar begitu saja hingga pagi menjelang. Saat azan subuh berkumandang, Nita terbangun. Ia meraih sisi ranjang yang kosong. "Loh, Mas Andre kemana ya? Kok gak ada?" Ia keluar kamar memanggil pelan. Mas Andre?" Tak ada jawaban. Saat melangkah ke ruang tamu, pandangannya terhenti. Andre tergeletak di lantai, pucat pasi. "Ya Allah, Mas Andre!" teriaknya panik. Nita berlari mendekat, mengguncang tubuh suaminya yang dingin. Karena tak sanggup mengangkat, ia mengambil minyak kayu putih dan mengoleskannya ke dada serta pelipis Andre. "Mas, bangun mas," katanya dengan suara bergetar. Air mata mulai menetes di pipinya. Namun Andre masih diam, hanya bibirnya yang bergerak samar, seolah menyebut satu nama dengan lirih. "Aeni." Nita langsung tertegun, jantungnya terasa berhenti berdetak. Beberapa saat kemudian, akhirnya Andre sadar dari pingsannya. Ia terlihat pucat dan masih lemas. Nita segera membantu mendudukkannya di kursi ruang tamu. "Bentar ya mas, aku buatkan teh hangat dulu," ucap Nita panik tapi berusaha tenang. Subuh itu udara terasa menggigit. Angin yang menyelinap lewat celah-celah jendela membuat bulu kuduk berdiri. Saat Nita menunggu air mendidih di dapur, tiba-tiba terdengar suara lirih seorang wanita tengah menyinden, pelan, serak, dan menyayat hati. Suara itu seolah datang dari arah sumur belakang. Nada-nadanya sendu, namun terasa ganjil, membuat dada Nita sesak dan tengkuknya dingin. Ia terdiam kaku beberapa detik, mencoba memastikan
tapi suara itu mendadak menghilang begitu saja. Dengan nafas yang masih tertahan, Nita kembali ke ruang tamu sambil membawa segelas teh hangat. Akan tetapi, begitu sampai di sana, langkahnya terhenti. Ia melihat suaminya, Andre, duduk dengan senyum aneh di wajahnya. Matanya sayu seperti orang melamun. "Mas, kamu kenapa senyum-senyum sendiri?" tanya Nita heran. Andre hanya menoleh pelan. Enggak apa-apa kok. "Ini diminum dulu tehnya, masih hangat," ucap Nita sambil menyerahkan gelas. Andre menerima dan menenggak teh itu perlahan. Sesekali ia masih tersenyum samar, seolah pikirannya melayang entah kemana. Tak lama, Bu Indri dan Pak Husni keluar dari kamar. Mereka langsung menghampiri. "Loh, Andre kenapa Nita?" tanya Bu Indri dengan nada cemas. "Tadi aku nemuin dia pingsan, Bu, di ruang tamu," jawab Nita. "Loh, kok bisa? Kamu kenapa, Andre?" Andre menggeleng cepat. Enggak apa-apa kok, Bu, mungkin aku kecapean." Bu Indri menatapnya lekat-lekat. "Ya sudah, istirahat dulu aja, Andre. Jangan kebanyakan mikir." Andre hanya mengangguk, tapi di dalam benaknya, wajah Bi Aini terus menari-nari. Setiap kali ia memejamkan mata, senyum menggoda perempuan itu muncul jelas di pelupuknya. Ia bahkan sampai tersenyum sendiri, membuat Nita dan mertuanya heran. Beberapa jam kemudian, saat aroma sayur asam dan sambal tercium dari dapur, Bu Indri memanggil Andre untuk sarapan. Mereka duduk bersama di ruang makan. Suasana tampak hangat, sampai akhirnya terdengar ketukan pintu di depan. Dok, 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 dok. Nita segera bangkit dan membuka pintu. Kreng. Bi Aini, ada apa, Bi? "Ini, aku bawain jus buah buat kalian semua," ucap Bu Aini sambil tersenyum lebar. "Wah, makasih banyak, Bi. Ayo sekalian sarapan bareng," ajak Nita ramah. Akhirnya Bi Aini pun ikut bergabung. Ia meletakkan beberapa botol jus di meja. Semua orang mencicipi dan satu gelas di antaranya diam-diam telah dicampur minyak pelet khusus untuk Andre. Dan saat Andre meminum jus itu dengan lahap, pandangan Bi Aini tajam dan licin. Ia menatap Andre dalam-dalam, senyum kecil terbit di sudut bibirnya. "Sebentar lagi kamu akan jadi milikku, Andre," bisiknya dalam hati. Sarapan berlangsung penuh basa-basi. Bi Aini berusaha menutupi niatnya dengan obrolan ringan, sementara Andre mulai merasa tubuhnya hangat dan pikirannya melayang. Setelah selesai makan, Bi Aini buru-buru pamit. "Mbak, aku pamit dulu ya, mau ke pasar. Dagangan harus disiapin." "Oh yo, hati-hati di jalan Yoni," ujar Bu Indri. "Makasih yo Mbak, mari semuanya monggo," jawabnya sambil tersenyum lalu berlalu pergi. Begitu sosoknya menghilang di tikungan jalan, Andre tiba-tiba bertanya pelan, "Bu, lapak Bi Aini di pasar sebelah mana ya?" Nita langsung melirik curiga. "Loh, kok nanya gitu, Mas?" Andre berusaha santai. "Ya, pengen lihat-lihat aja kok," Bu Indri menimpali. "Itu tuh lapaknya di pojok barat pasar, Andre. Sekalian aja kalau mau beli. Di rumah juga buah udah habis kok." Andre mengangguk. "Iya, nanti aku kesana." "Aku ikut ya, Mas?" tanya Nita. "Gak usah, kamu di rumah aja," jawab Andre cepat. "Lah, emang kamu tahu jalan ke sana?" "Tahu kok, tenang aja, sekalian jalan-jalan," sahut Andre sambil tersenyum tipis. Nita menatapnya dengan sedikit bingung, tapi akhirnya mengalah. "Ya udah, hati-hati ya, Mas, jangan sampai kesasar." Tanpa banyak bicara lagi, Andre langsung mandi. Setelah berpakaian rapi, ia berangkat menuju pasar, tempat Bi Aini berjualan buah. Langkahnya tegap, tapi pandangan matanya kosong. Entah sadar atau tidak, ia sedang berjalan menuju jebakan yang sudah disiapkan oleh Aini. Beberapa saat kemudian, Andre akhirnya sampai di pasar. Udara pagi masih lembab. Aroma sayur, rempah dan tanah basah bercampur jadi satu. Ia melangkah menuju lapak Bi Aini yang saat itu masih sepi. Begitu Aini melihatnya datang, senyum manis langsung terbit di wajahnya. Ada cahaya aneh di matanya, tatapan tajam namun menggoda. Pelet yang ia campurkan ke dalam jus pagi tadi rupanya mulai bekerja. Andre menatapnya dengan senyum tipis. Sampean cantik banget, Bi." Aini terkekeh kecil, pipinya bersemu. "Hah, kamu bisa aja, Andre. Ngapain kamu kesini?"
Aku mau beli buah, disuruh ibu, jawab Andre, tapi suaranya terdengar manja. Oh ya udah, pilih aja. Pilihin kamu ya, aku percaya seleramu, ucap Andre sambil menatap tajam. Aini tersenyum, pura-pura sibuk memilih buah. Namun saat tangannya bergerak meraih apel, tangan Andre diam-diam menyentuh jemarinya. Sentuhan itu membuat tubuh Aini gemetar halus, bukan karena marah, tapi justru karena rasa senang yang aneh, hangat, nikmat, dan mengalir cepat ke seluruh tubuhnya. Mereka sempat saling pandang lama, namun momen itu buyar ketika ada pembeli lain datang. Andre segera menarik tangannya dan pura-pura sibuk memilih buah lain. Setelah membayar, ia berpamitan cepat. Dalam perjalanan pulang, Andre tersenyum sendiri. Tadi ia sempat meminta nomor ponsel Aini. Kini di rumah ia sibuk menatap layar, berbalas pesan mesra dengan janda beranak satu itu. Sejak itu, pikirannya tak bisa lepas dari Aini. Setiap senyum, setiap lirikan mata, seolah menempel di kepalanya. Sore harinya, setelah berjalan-jalan bersama Nita, Andre merasa kepalanya berat. Aku pusing dek, aku tidur bentar ya, katanya singkat lalu rebah di kasur. Setelah bangun tubuhnya terasa gerah luar biasa. Ia pun menuju kamar mandi, menyalakan air hangat, dan mulai mandi. Tapi di tengah guyuran air, tiba-tiba terdengar suara lirih. Suara nyinden lembut, samar, dari arah ventilasi. Mas Andre. Andre tertegun, ia mengenali suara itu. Aini, kamu di mana? Serunya panik. Tiba-tiba hembusan angin dingin menelusup lewat ventilasi, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia menatap kaca, dan di sanalah ia melihatnya. Wajah kuntilanak merah lagi, rambut kusut basah, mata melotot penuh darah, berdiri di belakangnya. Jeritaannya membuat Nita kaget. Ia langsung membuka pintu kamar mandi yang ternyata tak dikunci. Mas, kenapa mas? Andre terpaku, nafasnya memburu, jantungnya berdebar keras. Ia menatap Nita dengan wajah pucat. Enggak apa-apa, jawabnya terbata, lalu buru-buru keluar dan menuju kamar. Malamnya, Andre tak bisa tidur. Matanya lekat ke layar ponsel, membaca pesan dari Aini. Hatinya berdebar aneh, tubuhnya panas dingin. Saat akhirnya terlelap, ia bermimpi lagi. Aini datang ke kamarnya. Dalam mimpi itu Aini terlihat sangat cantik, menggoda, mengenakan kain tipis yang membungkus lekuk tubuhnya. Tatapannya penuh goda, bibirnya merah basah. Ia berjalan perlahan mendekat, dan Andre tak mampu menahan diri. Mereka berdua larut dalam desah dan sentuhan nikmat. Tapi di tengah kenikmatan itu, tiba-tiba tubuh Aini berubah. Kulitnya mengelupas, matanya melotot, dan suara tawa melengking keluar dari tenggorokannya. Andre tersentak bangun, terengah-engah, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia berdiri meneguk air dari gelas di dapur. Namun rasa gelisah itu tak hilang. Beberapa saat kemudian, ia keluar, berpamit singkat kepada Nita yang tertidur. Aku mau keluar bentar ya. Ia melangkah cepat keluar rumah, dan malam itu diam-diam menemui Aini di ujung jalan. Sejak saat itu hubungan mereka semakin menjadi. Setiap ada kesempatan, Andre akan mencari waktu untuk bertemu Aini. Mereka sering chat-chatan diam-diam, sayang-sayangan. Bahkan kadang Andre sengaja menghilang dari rumah hanya untuk menemuinya. Sikap Andre berubah drastis. Ia mulai cuek pada Nita, mudah marah, dan menyalahkan istrinya atas hal-hal sepele. Hari-hari berlalu dengan suasana yang makin dingin. Hingga malam sebelum kepulangan mereka ke kota, sesuatu yang tak masuk akal terjadi. Entah karena efek pelet yang dikirimi Aini, tiba-tiba Andre mendadak kerasukan. Ia berteriak-teriak tak jelas. Matanya merah menatap kosong. Bu Indri dan Pak Usni yang panik segera memanggil seorang ustadz bernama Ustadz Fajar. Beberapa saat kemudian, Ustadz Fajar datang. Ia duduk bersila di dekat tubuh Andre yang sedang menggigil di lantai. Dengan mata batin, Ustadz itu memejam sejenak, mengamati, hening, lalu wajahnya berubah serius. Astagfirullahaladzim, gumamnya pelan. Kenapa Ustadz? Suami saya kenapa? Tanya Nita dengan wajah tegang. Mas Andre ini sudah dikuna-kuna, ucapnya pelan. Maksudnya Ustadz? Seseorang telah memelet suamimu. Nita langsung menangis. Ia memohon agar suaminya disembuhkan. Ustadz, tolong sembuhkan suami saya supaya dia tak tergoda lagi sama perempuan itu.
Ustadz Fajar mengangguk. Baik, tolong ambilkan saya segelas air putih. Iya Ustadz. Nita segera berlari ke dapur, lalu kembali membawa segelas air putih. Ini Ustadz. Ustadz Fajar memejamkan mata, membacakan doa di atas gelas itu. Namun tiba-tiba, Andre meraung marah dan menendang karpet. Ia menatap Ustadz itu dengan mata liar. Pak Husni sigap memegangi tubuhnya agar tak menyerang. Hembusan angin dingin masuk dari jendela. Suasana mendadak mencekam. Teriak Andre dengan suara bukan miliknya. Manusia ini sudah menjadi milikku. Ustadz Fajar menatap tajam. Kau siapa? Dia sudah beristri. Kenapa kau ganggu dia? Aku cinta dia. Suara itu tertawa keras melengking. Siapa yang menyuruhmu? Bentak Ustadz. Bukan urusanmu. Doa Ustadz makin keras. Andre meronta-ronta. Tubuhnya bereaksi menegang. Urat di leher menonjol. Pergi kalian semua, atau aku acak-acak rumah ini. Tiba-tiba, briak-briak, pintu dan jendela bergetar keras seolah ada yang menghantam dari luar. Nita berteriak ketakutan. Pak Husni memegangi Andre dengan sekuat tenaga. Ustadz Fajar mengusap dada Andre, lalu menotok bagian punggungnya. Tubuh Andre mendadak kejang-kejang, matanya melotot. Lidahnya terjulur panjang. Ia muntah hebat, mengeluarkan darah bercampur gumpalan hitam pekat seperti kopi bubuk. Setelah itu tubuhnya melemas dan matanya kosong. Ustadz Fajar mengambil gelas air doa tadi. Mas Andre, ini airnya. Minum pelan-pelan. Setelah itu sisanya basuhkan ke muka Mas Andre ya. Dengan gemetar Andre meneguk air itu sampai habis dan membasuhkan di wajahnya. Alhamdulillah, Ustadz Fajar berkata pelan. Sosok yang ada di dalam tubuhnya sudah pergi. Andre memegangi kepala kebingungan. Saya kenapa Ustadz? Mas, tadi sampean itu diguna-guna seseorang. Jawab Ustadz Fajar. Ya Allah, siapa yang tega melakukan ini? Yang jelas orangnya masih ada hubungan darah dengan kalian. Kata Ustadz itu hati-hati. Andre menatap istrinya, matanya basah. Dek, aku minta maaf ya. Selama ini aku sudah nyakitin kamu. Aku gak sadar. Aku gak tahu kenapa bisa begitu. Nita tersenyum lemah sambil menghapus air mata. Kamu gak salah mas. Ini semua karena guna-guna. Yang penting sekarang kamu udah sembuh. Terima kasih Ustadz, ucap Nita dan Andre bersamaan. Ustadz Fajar berdiri pelan menatap keduanya. Kalian jangan khawatir. Pelakunya akan menerima akibatnya sendiri. Tak lama lagi orang itu akan sakit-sakitan. Dan saat itulah kalian akan tahu siapa sebenarnya yang telah berbuat. Sejak kejadian itu, atas saran Bu Indri dan Pak Husni, Andre diminta segera pulang ke kota malam itu juga. Sudah kalian kemasi barang-barang sekarang. Pulang malam ini saja. Takutnya kejadian itu terulang lagi, pesan Bu Indri. Iya Bu. Andre dan Nita pun bergegas mengemas barang. Sebelum berangkat, Andre meminta maaf kepada istrinya. Untungnya Nita memaklumi karena ia tahu semua itu bukan kesalahan suaminya. Setelah berpamitan, mereka pulang ke kota. Hati-hati di jalan, jangan lupa berdoa. Kalau sudah sampai kabari ya, ucap Pak Husni. Beberapa hari kemudian, kabar tidak terduga datang dari kampung. Pia ini sakit keras. Keluarga besar datang. Setelah diinterogasi, Aini mengakui semua perbuatannya. Ia menangis, menyesal, dan bersumpah akan bertaubat. Kalau aku mengulangi lagi, biarlah nyawaku yang jadi taruhannya. Maafkan aku, katanya lirih. Ustadz pun datang untuk mengobati dan membacakan doa. Namun tubuh Aini sudah lemah. Tatapan matanya kosong, seakan tahu bahwa azab dari perbuatannya takkan mudah ia tebus. Tamat. Semoga kita semua selalu dijauhkan dari perbuatan jahat seperti itu. Pertebal iman, kuatkan ibadah, dan jangan pernah merebut milik orang lain hanya demi hawa nafsu. Sebab setiap niat buruk, cepat atau lambat akan kembali pada pelakunya sendiri. Akibatnya, tamat. Demikianlah sebuah kisah. Wen Anthony pamit undur diri. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Wassalamualaikum. Terima kasih semuanya.